Oke, saya ingin membahas lagi mengenai Persipura Jayapura dan memang sudah cukup lama saya tidak membuat video membahas Persipura. Itu karena memang saya masih menunggu bagaimana kabar resmi yang dilakukan oleh manajemen Persipura Jayapura mempublish ya apa aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam internal Persipura. Karena hingga saat ini saya belum mendapatkan dari media sosial ya, terutama Instagram, tidak ada uploadan terbaru. Karena terakhir ini Instagram Persipura Jayapura ya yang sudah yang dicentang biru, ini terakhir mengupload foto itu pada tanggal 5 April ya. Selamat datang Yan Permenas Mandenas, manajer Persipura Jayapura. Ini terakhir kali uploadan foto dari Instagram resmi Persipura Jayapura, dan saya sekarang ini membuat video tanggal 20 Mei. Artinya sudah 1 bulan 2 minggu tidak ada aktivitas media sosial dari Instagram Persipura Jayapura yang aktif. Artinya ini sedang dalam proses seperti diam ya, tidak memberikan klarifikasi apa-apa. Ini inti ya dari cerita di video ini. Jadi ini berdasarkan dari opini saya secara pribadi, pandangan saya. Jadi yang saya ingin bahas itu adalah masalah public relation atau PR. Jadi di setiap perusahaan, dan terutama ini kita lagi bahas Persipura, artinya di manajemen Persipura Jayapura pasti mempunyai sosok yang bertugas menjadi PR atau hubungan komunikasi yang fungsinya untuk tetap menjaga kepercayaan publik, dan di sini publik itu artinya supporter Persipura Jayapura, agar bisa tetap percaya kepada manajemen Persipura atau perusahaan. Jadi PR ini fungsinya untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dengan publik, dan di sini perusahaan itu manajemen Persipura dan publik yaitu supporter dari Persipura Jayapura. Dan saya kenapa sangat ngerti tentang masalah PR, karena saya mengambil studi kuliahnya dulu S1 itu di PR, public relation. Jadi saya sangat paham, dan saya melihat public relation yang dimiliki oleh manajemen Persipura Jayapura ini sangat kurang bagus, kurang baik. Ya, saya nggak tahu apakah memang disuruh dari atasannya gitu ya, kasarannya, untuk tetap diam, jangan memposting apa-apa, atau bagaimana. Dan kalau kita mau pikir sedikit, apapun yang terjadi di internal Persipura Jayapura ini harusnya bisa dipublish. Apapun yang terjadi, antara lagi baik-baik aja atau memang sedang terjadi apa-apa, ini tugasnya public relation harus bisa tetap membuat opini publik ini bisa mendapat kepercayaan, bukan berarti diam. Dan ini yang terjadi, yang saya lihat sampai saat ini, Persipura Jayapura PR-nya ini lebih memilih untuk diam. Kenapa? Yaitu terakhir tadi upload video tanggal 5 April, dan kita tahu bahwa Persipura Jayapura di jeda transfer ini sudah boleh dibilang kehilangan pemain-pemain pentingnya. Ada Todd Ferre yang sudah ke PSS Sleman ya kalau nggak salah. Lalu ada Fitrul, kiper dari Persipura, ke Persib Bandung. David Rumakik juga ke Persib Bandung. Ricky Cawor ke Persija Jakarta. Lalu Yohanes Pahabol yang terakhir mengumumkan pamit dari Persipura Jayapura. Artinya ini kan ada aktivitas transfer dari Persipura Jayapura, baik dari pemain yang keluar ataupun yang datang. Ini pun tidak dipublish sama sekali di Instagram resminya Persipura. Artinya di sini yang saya dapatkan, pandangan saya ya, kok seperti ini manajemen Persipura Jayapura kesannya tidak menghargai pemain-pemain yang keluar ataupun yang nanti akan datang. Ya, kalaupun memang banyak kekecewaan, kenapa pemain-pemain bintang dari Persipura Jayapura banyak yang keluar di saat Persipura turun ke Liga 2. Ini kan yang terjadi di opini publik Persipura Jayapura. Pertanyaannya seperti itu ya. Kenapa Persipura Jayapura ke Liga 2 justru banyak pemain pentingnya yang keluar? Nah, inilah di sini tugas public relation harusnya bisa memberikan keterangan kepada publik agar opini-opini publik ini nggak digoreng atau dibuat kemana-mana, dipolitisasi, atau dibuat sebagai
bahan utama di media-media sosial lainnya untuk mencari keuntungan. Jadi inilah tugas PR dari manajemen Persipura Jayapura yang saya lihat sangat kurang baik sejauh ini. Apapun aktivitas yang terjadi dalam internal Persipura Jayapura, baik dari aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh pemain Persipura, manajemen, terutama di jeda transfer ini jual beli pemain, ini harusnya bisa di-upload semua. Minimal 2 hari sekali lah upload video atau foto aktivitas-aktivitas apa yang terjadi di Persipura Jayapura saat ini. Seperti di musim kemarin lah, Instagram resmi dari Persipura Jayapura ini kan sangat aktif mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Bapak Ben Hur, lalu terima kasih kepada Didimus Yahuli, lalu ada memberikan starting line up, semangat-semangat kepada Persipura Jayapura, pemain-pemainnya. Ini kan sudah cukup bagus di musim lalu. Tapi justru kenapa Persipura Jayapura saat ini ketika turun ke Liga 2 tidak ada konfirmasi. Jadinya opini publik ini kemana-mana, digiring kemana-mana yang tidak ada garis lurusnya, benang lurusnya. Karena PR dari Public Relation Persipura Jayapura tidak memberikan konfirmasi, klarifikasi apa-apa. Jadi yang saya sangat sayangkan adalah bagian Public Relation dari manajemen Persipura Jayapura yang harusnya bisa tetap menjaga kepercayaan dari supporter Persipura Jayapura kepada manajemen Persipura. Saat ini apakah manajemen Persipura Jayapura tutup mata melihat opini-opini publik yang terjadi di Persipura, supporternya? Saya nggak tahu juga. Karena saya melihat dari sisi aktivitas media sosial pun ya, ini sangat hening, sangat diam gitu loh, boleh saya katakan. Dan kalian tahu bahwa Persipura Jayapura ini kan sudah akan mulai ya, di Liga 2 akan mulai. Minimal kan harus adalah pemberitahuan aktivitas pemain-pemain sudah pada kumpul apa belum, lalu sudah ingin melakukan kegiatan latihan apa belum. Ini pun tidak dipublish gitu. Jadi saya nggak mengerti apakah memang pemain-pemain Persipura Jayapura ini sudah berkumpul untuk melakukan latihan persiapan di Liga 2 apa enggak. Apakah manajemen Persipura Jayapura sudah mempersiapkan secara matang untuk Persipura Jayapura di Liga 2 dengan target membawa Persipura Jayapura kembali lagi ke Liga 1. Karena kalau mau dilihat di tim-tim lainnya di Liga 2, ini sudah banyak yang melakukan upload video pemusatan latihan. Sudah banyak pemain-pemain yang mulai latihan. Dan ini bagaimana dengan Persipura Jayapura yang harusnya bisa menjadikan contoh kepada tim-tim lainnya, karena Persipura Jayapura boleh dikatakan tim yang cukup legend di tim-tim Liga Indonesia. Harusnya bisa memberikan contoh bagaimana mental yang dimiliki dari suatu tim Persipura Jayapura, baik berlaga di Liga 2 nanti dengan target ya naik ke Liga 1. Jadi yang saya ingin kritik di sini adalah manajemen Persipura Jayapura yang terhormat, tolong berikan bagian public relation yang bagus, yang bertujuan agar tetap menjaga komunikasi dan ujung-ujungnya untuk kepercayaan. Itu fokus utamanya public relation. Jadi antara Persipura Jayapura dengan supporter Persipura Jayapura ini di tengah-tengahnya ada bagian PR. Dan ini yang saya melihat jarak antara supporter Persipura Jayapura dengan tim Persipura Jayapura, jadi jaraknya seperti jauh gitu loh, seperti tidak ada yang membuat kita tuh dekat. Dan inilah bagian dari PR yang harusnya bisa menjalankan tugasnya ya. Dan saya ini sebagai fans dari Persipura Jayapura yang sangat jauh tinggalnya dari Jayapura sana, jadi saya hanya memantau dari media sosial. Dan salah satu tugas PR yaitu aktifkan media sosialnya gitu loh, upgrade terus kabar terbaru dari Persipura Jayapura ini, update terus gitu loh kabar-kabar terbaru, entah penting atau enggak, minimal yang berbobot bisa di-upload agar supporter Persipura Jayapura ini tetap merasa nyaman dan dekat dengan tim kesayangannya. Ini pendapat secara pribadi saya ya, tanpa menyangkut siapapun. Yang saya kritik di sini adalah manajemen Persipura Jayapura agar bisa mengelola media sosial di bawah dari public relation
agar bisa bekerja dengan serius untuk membangun kepercayaan kembali dan komunikasi antara manajemen Persipura Jayapura dengan supporter Persipura dan juga publik. Ya, jadi harapan saya untuk kedepannya semoga Persipura Jayapura bisa fokus untuk di Liga 2 mempersiapkan apapun kondisinya Persipura Jayapura, pasti supporter Persipura tetap mendukung, tetap menyemangati. Ya, asalkan satu, manajemen Persipura Jayapura mau terbuka terhadap publik. Itu aja keinginan kita sebagai supporter Persipura Jayapura, terbuka dan selalu berikan komunikasi yang bagus. Jangan justru diam seperti ini. Ya, justru dengan diam seperti ini ya kepercayaan dari supporter Persipura Jayapura ya lama-lama juga pastinya down atau bisa saja hilang. Ya, jadi jika memang manajemen Persipura Jayapura masih mau serius untuk membenahi dan mengelola tim Persipura, tolong tunjukkan kerja kalian yang bagus, terutama bagian public relation-nya. Ya, semoga bisa terbuka. Jadi di video kali ini saya membahas Persipura Jayapura khusus untuk manajemen Persipura Jayapura yang terhormat, khususnya untuk public relation-nya. Saya minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang, tapi ini semua saya lakukan karena saya sebagai fans dari Persipura Jayapura yang tidak ingin melihat Persipura Jayapura justru tidak dipercaya oleh seluruh supporter dari Persipura Jayapura terhadap manajemennya, bukan Persipuranya ya, tapi manajemennya. Itu aja. Ya, jadi terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.